Akibat perang, negaraku Indonesia bakal jadi incaran negara-negara di dunia, tapi bukan untuk diperangi melainkan diperkirakan Indonesia akan menjadi pemasok batu bara hingga nikel ke negara-negara yang ada di dunia. Itu dikarenakan perang Rusia dan Ukraina membuat suplai komoditas terkena imbasnya, apalagi semenjak negara-negara barat memberikan sanksi terhadap impor komoditas dari Rusia. Padahal, Rusia adalah sebagai penghasil komoditas yang cukup berpengaruh di dunia. Imbas dari seretnya pasokan komoditas seperti batu bara hingga nikel di dunia, membuat harta karun berupa komoditas-komoditas asal Indonesia menjadi incaran dunia. Tak ayal, kegiatan ekspor nikel menjadi perhatian pemerintah khususnya dalam hal kebocoran-kebocoran. Pasokan nikel Indonesia pada tahun ini diperkirakan akan bertambah, khususnya untuk jenis logam nikel kelas 1 yang diproduksi Rusia, berupa nikel matte, nikel sulfat, mixed hydroxide precipitate (MHP), maupun mixed sulfide precipitate (MSP), yang kadar logamnya telah mencapai 99,9%. Produk nikel kelas 1 ini biasanya dijadikan bahan baku untuk baterai kendaraan listrik. Hal tersebut diungkapkan Stephen Brown, konsultan independen di industri pertambangan berbasis di Australia. Stephen mengatakan bahwa logam nikel yang diproduksi Rusia merupakan nikel kelas 1 dan pasokan nikel Rusia ini tak bisa digantikan oleh negara lain, kecuali Indonesia. Rusia adalah pemasok kelas 1 nikel paling besar di dunia. Negara lain tidak mungkin bisa menutup pasokan ini, kecuali Indonesia, ungkapnya kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Staf khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahjana membenarkan bahwa Rusia merupakan salah satu pemasok nikel besar di dunia. Nah, ketika pasokan nikel dari Rusia tersendat secara otomatis akan mempengaruhi harga komoditas nikel tersebut. Begitu Rusia berhenti suplai, otomatis orang agak sedikit panik buying, kelihatan bahwa harganya sangat tidak terkendali, terang dia kepada CNBC Indonesia, Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022. Yang jelas, kata Agus, tingginya harga nikel tentunya sangat berdampak positif bagi Indonesia, meningkatnya harga nikel akan merangsang bagi industri nikel di dalam negeri. Apalagi bagi industri yang sudah memiliki pabrik pengolahan. Karena bisa menjual nikel dengan harga yang sangat baik, dan ini juga merembet kepada value chains-nya, termasuk sampai di hulu di tambangnya. Buat kita sangat positif, terang Agus Tjahjana kepada CNBC Indonesia, Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022. Lalu bagaimana kegiatan ekspor nikel saat ini? Apa benar ada kebocoran-kebocoran? Agus mengatakan, bahwa kegiatan ekspor nikel sudah ada prosedurnya. Ia bilang, mengekspor barang mentah tidak semudah seperti mengekspor minyak goreng. Jadi sudah sangat dipikirkan oleh Kementerian ESDM, bahwa kegiatan ekspor itu akan segera terpantau, ungkap dia. Memang, kata Agus, Indonesia merupakan negara yang sangat luas, untuk memantau kegiatan ekspor nikel dari kebocor-kebocoran menjadi sulit. Namun, kata Agus, proses pengeksporan nikel akan sangat terlihat dengan kasat mata karena harus menggunakan kapal yang besar dan memakai pelabuhan-pelabuhan yang sudah ditentukan sebelumnya. Saya kira tidak mungkin ada kebocoran, tandas dia. Mengacu Modi Minerba, sampai pada tanggal 18 Maret tahun 2022 ini, produksi untuk nikel jenis ferronikel Feni, mencapai 69.630,64 ton dengan tingkat penjualan mencapai 36.208,52 ton. Sementara itu untuk nikel matte produksinya mencapai 11.346,67 ton dengan penjualan baru 2.310,71 ton.